Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia kita kali ini yaitu topik pembelajaran kita adalah menganalisis isi debat. Nah, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu yang pertama itu adalah menganalisis pendapat tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral dalam debat. Yang kedua itu mengidentifikasi ragam bahasa debat. Nah, yang pertama menganalisis pendapat tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral dalam debat. Nah, minggu lalu kita sudah membahas apa perbedaan dari tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral dalam debat. Yang pastinya bahwa dilakukan suatu debat itu pasti ada yang mengalami pro kontra dan ada juga yang netral. Nah, meskipun tujuan debat tidak untuk mencakup kesepakatan atau persamaan pendapat dalam menyikapi emosi, tetapi masing-masing pihak harus mampu mempertahankan pendapatnya dengan argumen yang kuat. Nah, apabila argumen yang disampaikan satu pihak lebih kuat dan lebih meyakinkan, bukan tidak mungkin pada akhir debat pihak lain akan mengubah pendapatnya tentang mosi. Nah, yang pastinya antara tim afirmasi, tim oposisi itu sama-sama mereka itu memperkuat pendapatnya dengan argumen yang kuat. Nah, sebelum menganalisis kekuatan dan kelemahan pendapat pihak-pihak yang berdebat, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengidentifikasi pendapat dan argumentasi yang disampaikan masing-masing pihak. Nah, dalam pembelajaran kali ini, kamu akan belajar menganalisis pendapat serta argumen yang disampaikan oleh setiap pihak yang terlibat dalam diskusi. Nah, analisis yang dilakukan pada bagian ini ditekankan pada kekuatan dan kelemahan pendapat serta argumen yang disampaikan. Namun, sebelum itu kamu harus mengidentifikasi pendapat dan argumentasi yang disampaikan masing-masing pihak agar lebih jelas ke kamu itu pastinya perhatikan tugas berikut ini. Nah, namun sebelumnya itu perhatikan dulu contoh teks debat yang sudah ada pada halaman 195 ini. Nah, di mana pada teks debat ini ada berjudul apakah ponsel berbahaya. Nah, yang pertama itu pastinya adalah tim afirmasi. Nah, jadi yang pertama dilakukan itu adalah tim afirmasi memberikan pendapat mengenai bahaya dari ponsel. Kemudian tim oposisi juga memberikan pendapatnya. Nah, tim netral juga seperti itu. Nah, tujuannya itu untuk apa? Agar masing-masing pihak itu memperkuat argumennya itu dengan melalui pendapat itu tadi. Nah, pendapat siapa nantinya yang lebih kuat argumennya, pastinya pendapat itu harus diterima. Nah, orang lain yang mendengarkan pendapat itu, baik itu tim oposisi ataupun tim afirmasi, itu harus saling menerima pendapat apabila pihak itu sudah saling menguatkan dari argumen yang begitu kuat. Nah, tim netral itu pastinya tidak memihak kepada tim afirmasi dan juga tidak memihak kepada tim oposisi itu tadi. Nah, tim afirmasi itu siapa? Pastinya tim afirmasi itu berarti yang setuju terhadap satu topik. Nah, kemudian datang tim oposisi itu pastinya yang tidak menyetujui dari satu pendapat itu. Nah, yang pastinya tim netral itu pasti setuju, tidak ada memihak kepada tim afirmasi dan tidak juga memihak kepada oposisi. Nah, sehingga terjadilah yang dinamakan debat itu tadi. Nah, kemudian mengidentifikasi ragam bahasa debat. Nah, berikut ini yang merupakan contoh ataupun ciri ragam bahasa ilmiah. Nah, bisa kamu perhatikan. Nah, debat itu pastinya harus menggunakan bahasa yang formal. Nah, yang artinya di sini bahwa pemilihan ragam bahasa itu dilakukan untuk menghindari salah tafsir, baik dalam penggunaan ragam bahasa tulis maupun lisan. Kelengkapan, kecermatan, dan kejelasan pengungkapan ide harus diperhatikan. Nah, berikut ini adalah ciri ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, kaidah bahasa Indonesia yang digunakan harus benar, sesuai dengan kaidah bahasa baku.
baik kaidah tata ejaan maupun tata bahasa. Nah, yang pastinya ini adalah bagaimana dia pembentukan katanya, bagaimana pembentukan frasa, bagaimana pembentukan klausa, kalimat, dan yang terakhir itu adalah paragraf. Tentu kalian sudah paham apa perbedaan dari penjelasan ini, dimulai dari kata, frasa, klausa, kalimat, dan membentuk satu paragraf, sehingga terciptalah nanti satu wacana. Nah, kemudian yang kedua, ide yang diungkapkan harus benar sesuai dengan fakta dan dapat diterima akal sehat. Itulah yang dimaksud dengan logis. Nah, harus tepat dan hanya memiliki satu makna, padat, langsung menuju sasaran. Nah, runtut dan sistematis. Nah, hal ini tergantung pada ketepatan pemilihan kata ataupun diksi dan penyusunan struktur kalimat, sehingga kalimat yang digunakan itu adalah kalimat efektif. Yang pastinya yang pertama tadi menggunakan ragam bahasa baku, yang kedua itu menggunakan kalimat yang efektif. Nah, kemudian yang ketiga itu kata yang dipilih memiliki makna sebenarnya. Itu adalah denotatif. Nah, jadi makna kata ini bisa berbagai macam, ada dia makna denotasi, makna konotasi, kemudian masih banyak contoh makna kata yang lain. Nah, yang pastinya di sini adalah menggunakan makna yang sebenarnya. Nah, bahasa baku itu merupakan ragam bahasa yang telah ditetapkan sebagai ragam yang dapat diterima dan berfungsi sebagai model untuk suatu masyarakat. Nah, jadi bahasa baku inilah yang digunakan dalam menyusun sebuah teks debat. Nah, itulah yang akan kita harus mengerti dari video pembelajaran yang Ibu jelaskan kali ini. Nah, jadi ada 3 aspek dalam bahasa baku, yaitu yang saling menyatu, yaitu kodifikasi, keterimaan, dan difungsikan sebagai model. Nah, inilah pembahasan kita kali ini. Tadi ada 2 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah menganalisis pendapat tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral dalam debat. Jadi kesimpulannya bahwa dalam sebuah debat itu ada 3 pendapat yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu pendapat dari tim afirmasi. Nah, kemudian pendapat dari tim oposisi dan tim netral. Kemudian masuk kepada tujuan pembelajaran yang kedua adalah mengidentifikasi ragam bahasa debat. Tadi sudah kita jelaskan bahwa ada beberapa ragam dari bahasa debat itu, yang pastinya intinya debat itu menggunakan bahasa ilmiah. Nah, ilmiah seperti apa? Yang pertama itu menggunakan bahasa baku, yang kedua itu menggunakan kalimat efektif, dan yang terakhir itu adalah menggunakan makna yang sebenarnya ataupun denotatif. Nah, seperti itulah penjelasan kita mengenai materi kita kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa kamu pahami dengan baik. Tugas yang telah saya berikan itu tetap dikerjakan agar nantinya ketika ujian kamu tidak mengalami kesulitan apapun. Demikian pembelajaran kita kali ini. Selamat pagi.